Halo sahabat Manggu, kembali lagi di channel Manggu Media. Dan di video kali ini kita akan bahas satu topik yang mungkin akan menjadi pertanyaan dari setiap orang. Ketika kita mendengar kata korupsi, yang terbayang seringkali adalah orang yang serakah, rakus, dan gak puas-puas. Tapi pernahkah kalian bertanya, kenapa orang yang sudah kaya, yang sudah bergelimang harta, masih aja korupsi? Bisa menjawab? Fenomena ini bukan cuma terjadi di satu negara, tapi hampir di seluruh dunia. Orang-orang dengan jabatan yang tinggi, gaji yang besar, dan aset yang melimpah tetap mencari celah untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kenapa bisa begitu? Nah, secara psikologis, manusia memiliki titik kepuasan yang terus bergeser. Ketika seseorang sudah terbiasa memiliki sesuatu, otaknya menyesuaikan dan menginginkan lebih. Ini disebut dengan hedonic adaptation, atau kepuasan yang terus berkurang seiring waktu. Sehingga seseorang selalu menginginkan lebih banyak lagi, dan lagi. Jika korupsi hanya tentang uang, maka logikanya orang yang sudah kaya seharusnya berhenti melakukannya. Tapi kenyataannya, korupsi lebih dari sekedar soal finansial. Ini soal kekuasaan, kendali, dan rasa aman. Banyak dari mereka korupsi bukan karena butuh uang untuk bertahan hidup, tapi karena ingin menjaga kekuasaan. Politik dan bisnis tingkat tinggi memerlukan modal yang besar, dari membiayai kampanye, membangun jaringan, hingga menjaga loyalitas orang-orang di sekitar mereka. Korupsi juga seringkali dilakukan bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena peluang yang ada. Ketika seseorang merasa bisa melakukannya tanpa konsekuensi serius, peluang untuk mengambil keuntungan menjadi terlalu menggoda untuk dilewatkan. Perbedaannya di sini, seseorang yang miskin mungkin mencuri karena kebutuhan, tapi seseorang yang kaya korupsi bukan karena butuh, tapi karena bisa. Sistem yang longgar, hukum yang ringan, dan jaringan kekuasaan yang kuat membuat mereka berani mengambil resiko. Jadi, apakah solusi untuk menghentikan korupsi cukup dengan menaikkan gaji pejabat? Tidak semudah itu. Korupsi tidak hanya dipicu oleh kurangnya pendapatan, tapi juga oleh kesempatan dan mentalitas yang menganggap bahwa kekuasaan bisa membeli segalanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang faktor psikologis, sosial, dan sistemik yang membuat orang kaya tetap tergoda untuk korupsi, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan budaya ini. Dan sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Manggu agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Manggu Media. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Kita sering berpikir bahwa ketika seseorang sudah kaya, mereka akan berhenti untuk mengejar uang. Tapi pada faktanya, semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih. Secara ilmiah, ketika seseorang mendapatkan keuntungan, otaknya melepaskan dopamin, hormon yang menciptakan rasa senang. Lama-kelamaan mereka akan merasa kurang puas dan ingin lebih banyak lagi. Ini mirip dengan kecanduan judi atau narkoba. Orang kaya juga punya tekanan. Kedengarannya aneh, tapi benar. Mereka hidup dalam lingkungan di mana standar sosialnya sangat tinggi. Ketika sudah terbiasa memakai barang mewah, liburan ke luar negeri, dan hidup di level tertentu, mereka merasa harus mempertahankan itu semua. Banyak orang berpikir bahwa korupsi hanya untuk memperkaya diri. Tapi sebenarnya bagi banyak orang kaya dan pejabat, korupsi adalah investasi untuk mempertahankan kekuasaan. Menjadi orang berpengaruh itu mahal. Ada biaya kampanye, ada dana untuk menjaga loyalitas tim, dan ada uang yang harus terus mengalir ke berbagai pihak agar tetap berkuasa. Lucunya, pejabat yang bicara soal anti korupsi seringkali adalah orang yang merancang sistem yang justru mempermudah korupsi. Bagaimana caranya?
dengan membuat hukum yang lemah, pengawasan yang longgar, dan membangun jaringan nepotisme agar semuanya tetap aman terkendali. Banyak pejabat tidak takut korupsi karena mereka tahu hukumannya ringan. Jadi, kenapa orang kaya tetap korupsi? Yang pertama, karena serakah itu candu. Yang kedua, karena mereka ingin mempertahankan gaya hidup. Yang ketiga, karena kekuasaan butuh uang besar. Yang keempat, karena sistem memungkinkan mereka untuk terus melakukannya. Dan yang kelima, karena hukumannya ringan dan tidak menimbulkan rasa takut. Korupsi bukan cuma masalah individu, tapi masalah sistemik. Jika kita ingin memberantasnya, kita harus memperkuat hukum, meningkatkan transparansi, dan menumbuhkan budaya integritas sejak dini. Nah, bagaimana menurut kalian soal statement kenapa orang kaya masih tetap korupsi? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.